Selanjutnya yang kedua kita menuju pada pengertian fikih muqaran. Muqaran ya, adalah isim maf'ul dari kata qarana yuqarinu muqaranatan muqarinun. Artinya apa? Yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan memperbandingkan. Nah, itu definisi secara lughawiyah. Sedangkan menurut istilah syara', definisi muqaran baru akan cocok apabila dipadukan dengan kata benda. Nah, kenapa demikian? Karena isim maf'ul mengandung pengertian sifat, yaitu sesuatu yang dibanding, yang baru diketahui apabila dipadukan dengan kata benda. Nah, sampai di situ. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan pengertian dari fikih muqaran itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan fikih muqaran itu apa sebenarnya secara istilah? Nah, fikih muqaran suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah mengenai dalam fikih, mengumpulkan, meneliti, mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, bukan subjektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat. Artinya ketika telah kita kumpulkan pendapat-pendapat tersebut, kita akan mengetahui nanti yang mana pendapat yang terkuat. Untuk apa? Untuk mengetahui pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan yang paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam. Nah, dari definisi tersebut ada beberapa kata yang perlu dijelaskan secara konkret yang belum dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun kalau ada kata-kata yang sudah dijelaskan, tidak saya jelaskan lagi di sini, seperti kata dalil. Nah, kata pertama yang perlu dijelaskan yaitu mengumpulkan. Yang dimaksud dengan mengumpulkan di sini adalah kita kumpulkan semua pendapat masalah ikhtilafiyah dalam fikih, baik itu dalam mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan juga pendapat Zahiri, Imami, Ibadi, Zaidi, Tabari, Laisi. Semua pendapat tersebut kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan semua, baru nanti dikaji. Selanjutnya kata masalah ikhtilafiyah. Kan tadi ada kata-kata ikhtilafiyah dalam definisi tersebut. Nah, maksudnya begini, masalah fikih. Jadi ketika disebutkan masalah ikhtilafiyah adalah masalah-masalah fikih yang terdapat perbedaan pendapat. Nah, maksud dari ikhtilaf di sini adalah titik tolak dan titik tuju adalah satu. Nah, jadi artinya dia berawal dari titik yang sama juga menuju titik yang sama. Akan tetapi cara menuju titik yang dituju itu berbeda-beda. Misalnya ada seseorang yang berangkat dari Aceh ke Jakarta. Ada yang sekelompok orang berangkat dengan sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang dengan mobil, ada yang dengan motor, ada dengan helikopter, dan ada dengan pesawat dan kapal laut. Nah, jadi titik tolak dari Aceh semuanya, tapi titik tuju juga sama, Jakarta, tetapi kendaraan yang digunakan itu berbeda-beda. Inilah makna dari ikhtilafiyah. Nah, ketika titik tolak dan titik tuju adalah satu, maka ini merupakan kecorakragaman dalam memahami ilmu agama yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ikhtilaful ummati rahmah. Ikhtilafnya ataupun perbedaan pendapat dari umatku itu merupakan rahmat. Namun hal ini berbeda dengan kata khilafiyah. Ikhtilaf berbeda dengan khilafiyah. Karena khilafiyah atau khilaf sama dengan mukhalaf, sama-sama masdar dari khalafa, yukhalifu, mukhalafatu atau khilafan, yang berarti bertentangan.
Sama halnya bertentangan mukhalafatuhu lil hawadis, bertentangan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa bagi kita manusia dilarang untuk bertentangan, bukan berbeda tapi bertentangan, berselisih paham itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah Al-Anfal ayat 46. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, dan janganlah kamu bertentangan, bertikai, karena yang demikian itu membuatmu bercerai-berai dan kekuatanmu akan menjadi hilang. Kata-kata meneliti, mengkaji, dan mendiskusikan dalil ini memiliki makna setelah kita kumpulkan semua dalil-dalil dalam masalah ikhtilafiyah tersebut. Kita teliti dulu dalilnya. Apakah dalil tersebut sahih, kuat, dan cukup akurat? Jika memang dalil tersebut sahih, baru kita kaji. Yang maksud kaji di sini adalah mengkaji isi dan kandungannya, pengertiannya, dan maksudnya dengan cukup selama. Artinya maksud hadis itu seperti apa? Apakah sesuai kita tempatkan pada permasalahan A misalnya? Apakah hadis ini cocok kita tempatkan pada permasalahan B? Nah, itu pada tahapan mengkaji. Setelah kita kaji semua, kalau memang semua dalil itu akurat dan pemahamannya pun tepat dan benar, baru didiskusikan dengan cara membandingkan dan mengadu argumentasi dengan pendapat yang lain yang berbeda. Setelah dalil-dalilnya diteliti dan dikaji, sehingga nanti dapat diketahui apa sebenarnya sebab-sebab perbedaan itu terjadi. Dan sekaligus dapat diketahui pendapat yang lebih benar dan pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Nah, selanjutnya ada kata objektif. Maksud kata objektif di sini adalah ketika kita mengumpulkan pendapat A, sehingga kata objektif maksudnya adalah mengumpulkan pendapat, penelitian, pengkajian dalil, serta penilaian jihad dilalahnya haruslah dilakukan dengan cara sejujur-jujurnya. Artinya kita bukan memihak karena dalil tersebut adalah yang kita gunakan, sehingga dalam menentukan pendapat yang terkuat dan terpilih adalah harus benar-benarkan berdasarkan dalil yang terkuat, bukan berdasarkan keinginan pribadi, kelompok tertentu, atau karena fanatik mazhab tertentu. Nah, di samping itu ada juga makna objektif yang lain. Artinya makna objektif ini setelah kita teliti tersebut, kita tidak boleh menghina pendapat orang lain, terlebih pendapat tersebut didukung oleh dalil-dalil yang kuat, sehingga kita harus menghargai, menghormati meskipun berbeda dengan pendapat yang kita pilih. Demikianlah sistem para ulama terdahulu dalam membandingkan pendapat imam-imam mazhab, sehingga mereka mempunyai kata-kata yang sangat bagus tentang penilaian terhadap pendapat orang lain. Kata-katanya begini: pendapat inilah yang terbaik menurut pendapat saya, tapi sangat boleh jadi tidak baik menurut pendapat orang lain. Artinya menurut saya, ini pendapat yang paling kuat menurut saya. Akan tetapi bisa jadi menurut orang lain pendapat kita ini tidak kuat. Jadi jangan kita memaksakan kehendak kita, menurut kita pendapat ini kuat sehingga kalian harus mengikut pendapat aku. Itu tidak bisa. Karena yang berhak membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanya berusaha sekuat tenaga lahir dan batin untuk menggali atau mengistimbatkannya saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih muqarran ini adalah ilmu yang membandingkan pendapat-pendapat ikhtilafiyah dalam bidang fikih dari semua pendapat-pendapat ulama, itu untuk diketahui manakah dalil yang terkuat yang paling sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oke, itulah beberapa definisi mengenai fikih muqarran. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Dan bagi teman-teman yang ingin terus berlangganan video vlog kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasinya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.